Kali ini Mimin akan membahas tentang kekuatan Boruto dan Mitsuki di masa depan. Sebagai genin, kekuatan Boruto dan Mitsuki layak diakui sangat hebat. Kalau hanya dinilai dari segi kekuatan saja, maka mereka berdua bisa jadi lebih kuat dari kebanyakan Chunin di desa Konoha. Sebagai anak dari Naruto Uzumaki, sang Hokage ke-6, Boruto mewarisi sifat pantang menyerah dari ayahnya. Sama seperti Naruto yang akan terus berusaha menjadi lebih kuat setiap harinya, Boruto pun demikian. Namun, berbeda dari Naruto saat kecil, Boruto memiliki kemampuan belajar dan memahami yang baik. Terbukti dari latihan bersama yang Boruto dan Naruto kecil lakukan pada Arch Time Travel. Boruto lebih cepat mengerti ketimbang Naruto kecil, dan itu diakui oleh Jiraiya. Mitsuki juga hebat. Dapat dikatakan ia sudah jenius sejak masih menjadi siswa akademi. Kekuatan, kecerdasan, dan keterampilan bertarung Mitsuki di atas rata-rata manusia biasa. Anak buatan Orochimaru ini juga memiliki ketenangan dan tingkat intelijensi yang tinggi. Pada saat ini mereka berdua saja sudah cukup kuat. Bagaimana saat mereka telah dewasa nanti? Dalam video kali ini, admin akan membahas dahsyatnya kekuatan Boruto dan Mitsuki di masa depan. Boruto Uzumaki untuk saat ini diketahui menguasai 3 elemen, yaitu angin, petir, dan air. Dengan elemen angin, ia dapat menggunakan jurus-jurus seperti Boruto Stream yang ia kombinasikan dengan jurus Kage Bunshin dan juga Rasengan. Bahkan, Boruto memiliki satu variasi spesial dari Rasengan yang bernama Kieru Rasengan. Kieru Rasengan adalah Rasengan yang dapat menghilang, kemudian secara tiba-tiba menghantam tubuh musuh, seperti yang ia perlihatkan saat menyerang Otsutsuki Momoshiki. Sedangkan untuk elemen petir dan air, Boruto pernah mengombinasikannya sehingga menciptakan serangan petir yang lebih kuat karena terkena air seperti yang ia perlihatkan saat latih tanding melawan Naruto dalam manga Boruto chapter 16. Sudah menguasai 3 elemen itu, tentu saja semakin lama Boruto akan memiliki banyak jurus dari elemen-elemen tersebut. Untuk elemen petirnya, Mimin rasa akan berkembang dengan sangat baik. Pasalnya, guru pribadi Boruto adalah Sasuke Uchiha, orang yang juga menguasai elemen petir dengan sangat hebat. Salah satu jurus favorit Sasuke menggunakan kemampuan elemen petir adalah Chidori, jurus yang pada masa lalu diajarkan oleh Kakashi Hatake. Apakah Boruto juga akan bisa menguasai jurus Chidori karena diajarkan oleh Sasuke? Sepertinya tidak, karena Sasuke berkata bahwa untuk menggunakan Chidori dengan baik dibutuhkan kekuatan dari Sharingan, sedangkan Boruto tidak memiliki Sharingan. Namun, Mimin yakin suatu saat nanti Sasuke akan mengejarkan jurus berelemen petir yang kuat kepada Boruto, yang mungkin kekuatannya tidak kalah dengan Chidori, tapi dalam penggunaannya tidak perlu memiliki Sharingan. Sedangkan untuk jurus berelemen air, pasti Boruto akan mengalami peningkatan juga. Semakin banyak cakra, maka akan semakin besar jurus yang bisa dikeluarkan. Suatu saat nanti, Boruto akan dapat menguasai jurus elemen air dengan daya serang yang besar menggunakan banyak cakra. Apabila kemampuan tersebut dikombinasikan juga dengan jurus elemen petir yang kuat, maka akan tercipta serangan gabungan 2 elemen yang dahsyat. Tentu saja tidak hanya elemen petir dan air milik Boruto yang akan berkembang, tapi juga elemen angin miliknya. Untuk saat ini, ia bisa menggunakan Kieru Rasengan. Hanya saja ukuran Rasengan tersebut relatif kecil. Di masa depan nanti, tidak menutup kemungkinan Boruto akan bisa menggunakan Odama Rasengan, bahkan Rasengan Shuriken, yang bisa ia hilangkan juga, agar tak terlihat dan secara tiba-tiba dapat menyerang lawan. Tentu jurus ini akan menjadi sangat berbahaya, lebih hebat dari jurus Odama Rasengan dan Rasengan Shuriken biasa milik ayahnya, yaitu Naruto. Tentu kita semua tahu, kemampuan Boruto tidak hanya ada pada jurus-jurus elementer saja. Namun, ia memiliki 2 kemampuan spesial. Yang pertama adalah Karma, dan kedua bernama Jogan. Untuk saat ini, dalam manga Boruto pernah memperlihatkan kekuatan Karma miliknya. Saat serangan api dari Kashinkoji membakar tubuh Konohamaru, Boruto berhasil memadamkan api tersebut menggunakan kekuatan Karma. Jigen juga pernah memperlihatkan Karma miliknya dapat menyerap ninjutsu. Menurut Mimin, saat Boruto telah dewasa dan menguasai dengan baik kekuatan Karma miliknya, ia juga akan dapat dengan mudah menyerap ninjutsu seperti yang Jigen lakukan, sehingga Boruto menjadi sangat kuat dan musuh tidak dapat menyerangnya menggunakan ninjutsu. Sedangkan Jogan adalah dojutsu atau kemampuan mata yang secara misterius ada pada mata kanan Boruto. Dengan kemampuan Jogan yang aktif tanpa sengaja, Boruto pernah melihat adanya aliran cakra jahat yang menguasai tubuh seseorang. Maka dari itu, artinya salah satu kemampuan Jogan adalah untuk melihat aliran cakra orang lain. Selain itu, mata Jogan juga bisa menemukan titik kelemahan musuh. Karena berkat kemampuan mata Jogan, Boruto pun pernah menemukan titik kelemahan Ue. Kemampuan lainnya dari mata Jogan adalah melihat lintas dimensi.
Karena Boruto pernah melihat keadaan desa Konoha walaupun ia sedang berada dalam dimensi Nue saat mata Jogannya aktif. Bahkan dengan kemampuan Jogan, Boruto bisa membuka portal untuk kembali ke desa Konoha dari dimensi lain. Mata Jogan juga memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi di mana Urashiki akan muncul. Jadi, jelas salah satu kemampuan mata ini berhubungan dengan dimensi. Dengan fakta-fakta tadi, maka jelas bahwa Jogan adalah dojutsu yang sangat kuat dan spesial. Bahkan, kita belum tahu akan ada kemampuan macam apa lagi yang dimiliki oleh mata Jogan Boruto. Untuk sekarang, Boruto belum menguasai mata Jogan, karena kemampuan itu hanya aktif tanpa sengaja. Namun, di masa depan nanti, Boruto akan dapat menguasai Jogan. Sehingga saat ia memanfaatkan kemampuan mata tersebut dengan baik, Boruto akan menjadi sangat kuat. Maka dari itu, di masa depan nanti, Boruto akan menjadi shinobi dengan kekuatan dahsyat. Daya serang jurus elemen angin, petir, dan air miliknya akan meningkat dengan variasi jurus yang lebih banyak. Ia pun akan sukses menguasai teknik karma dan mata Jogan. Oh ya, pada saat manga dan anime Boruto baru saja dimulai, diperlihatkan Boruto berumur 16 tahun menggunakan pedang sebagai senjata. Artinya, Boruto di masa depan juga ahli dalam ilmu Kenjutsu. Mitsuki juga sangat kuat dan potensial untuk berkembang secara signifikan. Orochimaru pernah berkata bahwa Mitsuki adalah manusia buatan paling sempurna yang ia ciptakan. Meski hanya manusia buatan, tapi Mitsuki hidup layaknya manusia pada umumnya, dengan masuk akademi, memiliki teman, menjadi genin, dan menjalankan misi sebagai anggota tim 7 bersama dengan Boruto dan Sarada. Soal kekuatan, Mitsuki memiliki fisik yang kuat, serta kemampuan taijutsu yang baik. Bahkan pada saat baru masuk akademi, Mitsuki pernah mengalahkan Iwabe dalam pertarungan fisik. Padahal sebelum ada Mitsuki, Iwabe merupakan siswa akademi dengan fisik terkuat yang diakui oleh Boruto. Taijutsu miliknya mirip dengan Orochimaru, di mana teknik menyerangnya lincah dan fleksibel seperti seekor ular. Bahkan, tubuhnya bisa memanjang seperti manusia karet, yang mana kemampuan tersebut amat berguna untuk menyerang lawan dari jarak yang cukup jauh. Mitsuki juga menguasai dua elemen, yaitu elemen angin dan elemen petir. Sebagai genin, jurus-jurus elemen angin dan petir milik Mitsuki sudah cukup kuat. Ia bisa menciptakan tiupan angin kencang sampai serangan petir yang berbahaya. Namun, pada masa depan nanti, tentu akan ada perkembangan dari ninjutsu miliknya, sehingga menjadi jauh lebih kuat lagi. Dan jelas hal tersebut akan membuat Mitsuki menjadi semakin berbahaya. Ia juga bisa memunculkan ular dari dalam lengan baju miliknya, jurus yang sama seperti milik Orochimaru. Dengan kemampuan ular, maka Mitsuki berpotensi memiliki jurus-jurus ular yang kuat seperti milik Orochimaru pada masa depan nanti. Orochimaru bisa mengeluarkan ular dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian dari mulut tiap ular itu akan muncul pedang untuk digunakan menyerang musuh. Orochimaru pun memiliki kemampuan memunculkan ular berkepala 8, mirip dengan legenda mitologi Yamato no Orochi. Nah, menurut Mimin, kemampuan-kemampuan macam itu juga akan dimiliki oleh Mitsuki saat ia dewasa nanti. Tidak menutup kemungkinan ia bahkan bisa melampaui kekuatan Orochimaru, karena Mitsuki memiliki potensi yang sangat besar. Yang paling mengerikan dari Mitsuki adalah ia memiliki cakra senjutsu, sehingga dapat memasuki Sage Mode. Seperti yang kita tahu, Sage Mode itu kemampuan langka yang akan meningkatkan kekuatan penggunanya, mulai dari kekuatan fisik, ninjutsu, sampai kecepatan pergerakan menjadi jauh lebih hebat. Besar kemungkinan Mitsuki saat dewasa akan menguasai dengan baik Sage Mode miliknya, karena pada waktu masih kecil saja ia sudah bisa mengaktifkan kekuatan tersebut. Salah satu kelebihan Mitsuki juga ada pada ketenangan dan intelijensinya yang tinggi, yang mana dua hal tersebut sangat penting dalam pertarungan. Semakin hari, tentu saja Mitsuki akan bisa semakin tenang dalam menghadapi musuh, dan tingkat kecerdasannya juga akan meningkat. Maka dari itu, kekuatan dan kemampuan bertarung Mitsuki di masa depan nanti akan sangat luar biasa. Kekuatan elemen angin dan petir yang berkembang, kemampuan ular di atas Orochimaru, Sage Mode yang semakin hebat, serta taijutsu di atas rata-rata akan membuat Mitsuki menjadi salah satu shinobi terkuat pada masanya nanti. Dengan begitu, Boruto dan juga Mitsuki sama-sama akan menjadi shinobi unggulan pada masa depan. Sebab kekuatan-kekuatan dahsyat seperti yang Mimin bahas tadi akan sanggup mereka kuasai. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini guys? Silahkan sampaikan pendapat kalian.